Tujuan: menguji apakah jeruk nipis merupakan sel volta yang mempunyai daya hantar listrik. Dasar teori, sel volta atau sel galvani adalah bagian dari sel elektrokimia yang di dalamnya terjadi reaksi redoks spontan yang menghasilkan listrik. Dalam sel volta, katoda adalah kutub positif, tempat terjadinya reaksi reduksi. Sedangkan anoda adalah kutub negatif, tempat terjadinya reaksi oksidasi. Oksidasi sel volta banyak digunakan dalam industri, antara lain akumulator dan berbagai baterai. Prinsip sel volta juga dapat digunakan untuk menjaga korosi pada logam. Alat dan bahan: yang pertama ada penjepit buaya, yang kedua kabel 3 gunting, keempat lampu LED, kelima paku 3 buah, keenam uang koin 3 keping, ketujuh buah jeruk. Cara kerja: 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Pisahkan kabel positif dan negatif. 3. Kupas kabel agar diperoleh tembaga. 4. Lilitkan tembaga kabel pada penjepit buaya. 5. Jepitkan kaki lampu LED dengan jepitan buaya tadi. 6. Tancapkan paku dan uang koin pada setiap buah jeruk. 7. Sambungkan paku dan logam pada jeruk yang lain dengan menggunakan kabel. 8. Tempelkan selotip atau dengan menggunakan penjepit. 9. Sambungkan kabel pada jeruk dengan kabel lampu. 10. Lampu akan menyala. Hasil percobaan: dalam percobaan energi alternatif, buah jeruk nipis dapat menyalakan lampu setelah dihubungkan pada rangkaian seri. Setelah semuanya tersambung, akan didapatkan anoda dan katoda di ujung jeruk pertama dan akhir. Kemudian anoda dan katoda tersebut disambungkan pada kaki-kaki LED dan ditemukan bahwa lampu LED dapat menyala dengan baik meski tidak semua dapat menyala terang. Hal ini dipengaruhi oleh besar jeruk dan kadar elektrolit yang ada pada tiap jeruk. Hal ini dibuktikan dengan ketika jumlah jeruk ditambah maka lampu semakin terang dan bisa digunakan untuk menyalakan LED lebih banyak. Hal ini terjadi karena adanya larutan elektrolit yang terkandung dalam air asam jeruk nipis tersebut. Unsur kimia yang terdapat pada jeruk nipis dapat menghasilkan arus listrik karena mengandung asam sitrat, asam amino, glikosida, fosfor, dan lain-lain. Dari percobaan yang telah kami lakukan, ternyata 3 buah jeruk nipis dapat digunakan untuk menyalakan sebuah lampu LED. Katoda pada percobaan ini yaitu uang logam, dan anodanya berupa paku yang dihubungkan oleh kabel, dan kabel dihubungkan ke lampu LED dengan menggunakan jepitan buaya. Lampu akan menyala karena adanya larutan elektrolit yang terkandung dalam buah jeruk nipis tersebut. Kesimpulan dari hasil percobaan yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa jeruk nipis dapat mengantarkan listrik. Hal itu dibuktikan dengan menyala lampu LED yang dihubungkan dengan jeruk nipis.
Hal ini dipengaruhi oleh besar jeruk dan kadar elektrolit yang ada pada tiap jeruk. Hal ini dibuktikan dengan ketika jumlah jeruk ditambah maka lampu semakin terang dan bisa digunakan untuk menyalakan LED lebih banyak. Hal ini terjadi karena adanya lautan elektrolit yang terkandung dalam air asam jeruk nipis tersebut. Unsur kimia yang terdapat pada jeruk nipis dapat menghasilkan arus listrik karena mengandung asam sitrat C6H8O7, asam amino, glikosida, fosfor, dan lain-lain. Rangkaian yang digunakan pada percobaan adalah rangkaian seri. Manfaat: selain meningkatkan hasil belajar, eksperimen baterai buah jeruk nipis ini juga dapat menambah wawasan yang luas kepada siswa seputar kelistrikan dan energi alternatif yang ada di sekeliling kita, serta memberi pemahaman yang lebih mendalam dan sistematis bahwa energi alternatif dapat ditemukan dengan bahan yang ramah lingkungan dan mudah didapatkan di sekitar kita. Mengapa buah jeruk nipis dapat menghasilkan listrik? Karena buah jeruk nipis mengandung asam sitrat, asam amino, glikosida, dan fosfor yang memiliki sifat elektrolit sehingga dapat menghasilkan energi listrik. Energi apa yang dihasilkan dari percobaan jeruk nipis tersebut? Energi listrik dihasilkan dari air asam jeruk nipis, di mana kutub positif terletak pada pangkal atas jeruk yang ditancapkan.